sini kita akan mempelajari tentang sejarah lagu Indonesia Raya. Tentu kita sudah tidak asing lagi tentang lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau yang biasa kita sebut dengan W.R. Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun W.R. Supratman disekolahkan oleh kakaknya di Makassar. Kakaknya yang menyukai seni teater dan seni musik membuat Supratman tertarik untuk mempelajari seni. Suatu ketika, W.R. Supratman mendapatkan berita yang berasal dari majalah Tempo yang berisikan tentang tantangan untuk menciptakan lagu kebangsaan. W.R. Supratman berhasil menciptakan lagunya di umur ke-21, yaitu di Bandung. W.R. Supratman pertama kali memperkenalkan lagunya pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu bertepatan dengan Kongres Pemuda II. Di situ W.R. Supratman memperkenalkan lagunya dan mendapatkan tanggapan baik bagi kalangan pemuda dan kalangan pendengarnya. Lagu ini juga menjadikan kelahiran pergerakan nasional bagi seluruh Nusantara di Indonesia. Lagu Indonesia Raya dijadikan lagu kebangsaan Indonesia pada saat Indonesia menyatakan proklamasi pada 1945 tanggal 17 Agustus. Lirik lagu Indonesia Raya termasuk dalam sloka atau disebut juga puisi berangkai. Dengan liriknya yang indah namun bermakna, menjadikan lagu ini kuat untuk menyatukan seluruh bangsa. Lagu ini memiliki durasi yang lumayan panjang pada saat itu dibandingkan dengan lagu lainnya yang hanya berdurasi 19 detik saja. Tercatat sudah 3 kali lagu ini mengalami perubahan dan 2 kali rekaman. Berbagai perubahan itu diantaranya versi asli dari W.R. Supratman, kemudian lirik resmi yang dikeluarkan pada tahun 1958, dan yang terakhir lirik modern yang digunakan hingga saat ini. Lagu kebangsaan Republik Indonesia ini pernah dipermasalahkan oleh seniman senior Indonesia yang bernama Remy Silado pada tahun 1990-an yang menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya telah menjiplak lagu yang sudah diciptakan pada tahun 1960 yang berjudul Leka-Leka Pindah-Pindah. Namun dibantah oleh K.Y.A. Salobung selaku pengamat musik dan menyatakan bahwa yang dikatakan oleh Remy itu pernah dikatakan juga oleh Amir Pasaribu pada tahun 1950-an yang membedah lagu Leka-Leka Pindah-Pindah dari Belanda, Bula-Bula dari Amerika Serikat, dan menyimpulkan bahwa ketiga lagu tersebut tidak memiliki persamaan yang persis, namun memiliki ketukan yang sama, yaitu 8 ketukan. Lirik lagu Indonesia Raya ditulis oleh seorang komposer sekaligus wartawan, Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Instrumental lagu tersebut pertama kali dibawakan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 yang kelak dikenal sebagai cikal bakal Hari Sumpah Pemuda. Pada mulanya, W.R. Supratman adalah wartawan koran Tempo yang ditugaskan untuk meliput Kongres Pemuda II. Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman menunggu pelurusan fakta sejarah di majalah Prisma edisi 5 Mei 1983. Namun kala itu, keinginannya tidak hanya sekedar menulis berita, tapi juga ingin membawakan lagu Indonesia Raya. Atas inisiatifnya sendiri, ia menyebarkan salinan lagu itu kepada para pemimpin organisasi pemuda. Lagu tersebut mendapat sambutan hangat Sugondo yang waktu itu memimpin Kongres Pemuda Indonesia kedua. Awalnya mengizinkan Supratman membawakan lagu tersebut pada jam istirahat. Namun ketika Sugondo membaca lebih teliti lirik lagu itu, ia menjadi ragu. Ia takut pemerintah memboikot acara kongres. Akhirnya Sugondo meminta Supratman membawakan lagu tersebut dalam instrumen biola saja. Ketika jam istirahat tiba, Supratman maju membawakan lagu Indonesia Raya versi instrumental. Semua peserta kongres tercengang. Mereka terharu mendengar gesekan biolanya. Itulah kali pertama lagu Indonesia Raya berkumandang. Lagu itu kembali berkumandang di akhir bulan Desember 1928 saat pembubaran panitia kongres kedua.
Pada kesempatan itu, untuk kali pertama lagu tersebut dinyanyikan dengan iringan paduan suara. Ketiga kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan saat pembukaan Kongres PNI 18-20 Desember 1929. Para peserta berdiri dan bernyanyi mengikuti kur dan iringan biola Supratman sebagai tanda penghormatan kepada Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya semakin populer. Ini membuat resah pihak Belanda. Mereka takut jika lagu tersebut mampu membangkitkan semangat kemerdekaan. Karena itu, pada 1930 lagu itu dilarang dan tak boleh dinyanyikan dalam kesempatan apapun. Alasan pemerintah kolonial, lagu tersebut dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Selaku pencipta, Supratman tak luput dari ancaman. Ia sempat ditahan dan diinterogasi maksud lirik Merdeka, Merdeka, Merdeka. Tetapi kekangan itu cuma sebentar. Setelah diprotes dari berbagai kalangan, pemerintah Hindia Belanda mencapnya dengan syarat hanya boleh dinyanyikan di ruang tertutup. Supratman kemudian menciptakan lagu Matahari Terbit. Lagu ini membuatnya kembali merasakan tahanan pemerintah Hindia Belanda. Otoritas kolonial menafsirkan bahwa Supratman ikut memuji Dai Nippon. Berkat bantuan Van Eyck, Supratman dibebaskan dari tuduhan tersebut. Keluar dari masa tahanan, Supratman jatuh sakit. Di masa itu, ia berkenal akrab dengan kakak iparnya yaitu yang bernama Urip Pasang Sengar. Pada saat itu, Supratman berkata kepada kakak iparnya, Mas sudah begini. Inilah yang disukai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas. Saya sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Pada 17 Agustus 1938, Supratman tutup usia setelah jatuh sakit. Jenazahnya dimakamkan di kuburan umum di Jalan Kerajaan, Surabaya, dengan jumlah pelayat tak lebih dari 40 orang. Supratman telah tiada, tapi fobia terhadap lagu Indonesia Raya tak kunjung reda. Maka ketika Jepang menduduki kawasan Hindia Belanda pada Maret 1942, lagu tersebut kembali dilarang. Lagu itu baru bebas dicekal ambang kejatuhan pendudukan Jepang pada Media 1945. Lagu Indonesia Raya kembali bergema setelah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai bentuk penghormatan, pada 16 November 1948 dibentuklah Panitia Indonesia Raya. Hasilnya adalah peraturan pemerintah RI tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya pada 26 Juni 1958. Peraturan yang berisikan 6 bab ini mengatur tata tertib dalam penggunaan lagu Indonesia Raya, dilengkapi pasal-pasal penjelasan tentang pentingnya dan nilai luhur Indonesia Raya. Presiden Soekarno pernah mengatakan, setia kepada Indonesia Raya, setia kepada lagu Indonesia Raya yang telah kita ikrarkan bukan saja menjadi lagu perjuangan, tetapi menjadi lagu kebangsaan. Bukan saja lagu kebangsaan, tetapi pula menjadi lagu negara kita. Permintaan batin kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan, lagu bangsa kita sampai akhir zaman pula. Jangan ada sesuatu golongan memilih lagu baru. Setialah kepada lagu Indonesia Raya, setialah kepada Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang apa sih makna lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Baiklah, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, khususnya seluruh masyarakat Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu kebangsaan kita. Apa sih lagu kebangsaan kita? Tentu saja Indonesia Raya. Baiklah, di sini saya akan sedikit memperkenalkan lagu Indonesia Raya serta makna apa sih yang terkandung dalam setiap bait dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah, lagu Indonesia Raya pertama kali diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1928 pada Kongres II, yaitu untuk apa sih? Yaitu untuk sebagai kebangkitan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk menggugah semangat pada pemuda-pemudi dan seluruh masyarakat Indonesia di tengah penjajahan yang sudah lama sekali dalam melanda negara kita, yaitu penjajahan yang sudah lama sekali 300 tahun menjajah Indonesia. Nah, maka dari itu Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya untuk menggugah semangat kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah agar kita bebas dari lamanya penjajahan di Indonesia.
Nah, selain itu, lagu Indonesia Raya ini sebagai bukti bahwa seluruh rakyat Indonesia memang memiliki budaya, etnis, dan suku yang berbeda. Tetapi kita semuanya pasti memiliki jiwa kesatuan dan persatuan bahwa kita semua adalah rakyat Indonesia yang tumpah darah satu, yang berjiwa satu, yaitu Indonesia. Nah, maka dari itu, lagu Indonesia Raya ini dijadikan sebagai penggugah semangat, sebagai suatu lagu kebangsaan yang biasanya untuk merayakan lagu 17 Agustus di mana kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan bagian aturan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti yang kita ketahui, setiap negara pastinya memiliki lagu kebangsaan sendiri, tak lain yaitu Indonesia. Lagu kebangsaan ini tidak semata-mata hanya untuk sebagai keindahan, sebagai kesenian, ataupun sebagai iringan musik biasa, melainkan lagu kebangsaan Indonesia ini sebagai suatu lagu yang sakral, yang mana dinyanyikannya tidak sembarangan. Lagu Indonesia Raya ini sebagai suatu cerita, sebagai cerminan akan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dipayungi oleh peraturan pemerintah yang tercantum pada nomor 44 tahun 1958, pasal 1 ayat 1 dan pasal 2. Di situ dijelaskan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Dan di situ juga diterangkan mengenai aturan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, salah satu aturan tersebut yaitu adanya pengulangan 2 kali pada refranse lagu Indonesia Raya dan dinyanyikan dengan khidmat. Lalu bagaimanakah cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar? Seperti yang kita ketahui, lagu Indonesia Raya adalah lagu kehormatan, lagu yang sakral, di mana dalam menyanyikannya tidak sembarangan. Di sini juga dijelaskan bahwa lagu Indonesia Raya ini tidak bisa dijadikan atau tidak boleh dijadikan sebagai reklame atau sebagai usaha bisnis untuk menggait keuntungan, dan juga tidak bisa dijadikan sebagai iringan musik dansa, iringan musik yang lain, atau hanya sebagai musik biasa. Tidak. Nah, seperti yang kita ketahui, seringkali lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan pada upacara-upacara dan suatu acara yang resmi. Nah, untuk apa sih kok sering dinyanyikan lagu Indonesia Raya ini? Lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan agar setiap masyarakat ini tumbuh akan rasa nasionalisme, rasa cinta akan tanah air. Lagu Indonesia Raya ini merupakan suatu cerminan cita-cita bangsa, yang mana apabila suatu masyarakat menyanyikannya, itu tumbuh rasa gembira, rasa semangat, rasa cinta tanah air yang tinggi. Saya di sini akan menjelaskan tentang peranan lagu wajib Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme. Seperti di era globalisasi, di era modern ini, benar-benar kita jarang mendengarkan lagu wajib nasional ini, lagu wajib Indonesia Raya. Kita mendengarkan hanya ketika lagi ada upacara-upacara tertentu atau lagi hari-hari tertentu, seperti upacara 17 Agustus atau lagi upacara bendera seni di sekolah-sekolah. Dan terkadang pun ada pihak sekolah yang jarang ada upacara, tapi cuma 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali juga ada. Tapi memang itu untuk beberapa sekolah yang jarang, mungkin yang tidak upacara. Tapi memang kita mendengarkan lagu wajib nasional seperti lagu Indonesia Raya hanya kita dengarkan ketika lagi upacara, bukan seperti dahulu kita bisa mendengarkan lagu wajib nasional itu di radio bisa, di televisi nasional juga bisa. Tapi kalau untuk sekarang benar-benar jarang kita dengarkan untuk lagu wajib nasional, lagu wajib Indonesia Rayanya. Dan mirisnya di era globalisasi ini, saya itu pernah dengar waktu saya sekolah, waktu SMA kalau nggak salah, itu pernah guru PPKN kalau nggak sejarah, dia pernah menghukum seorang muridnya. Nah, muridnya itu disuruh menyanyi lagu Indonesia Raya, tetapi saya mirisnya lagi, dia nggak hafal lagu Indonesia Raya dong. Dan itu kan seharusnya kita bangsa Indonesia, seharusnya kita harus hafal dong, itu lagu kebangsaan kita loh. Kok bisa sih anak muda itu nggak hafal dengan lagu Indonesia Raya? Itu memang miris sekali.
pada era saat ini, pada era globalisasi saat ini, benar-benar sangat miris. Lagu global, lagu kebangsaan aja tidak hafal gitu kan. Apalagi sekarang kalau kita lihat-lihat anak SD sekarang itu sudah benar-benar moralnya itu sudah nggak hafal lagu Indonesia Raya, tapi malah dia menghafalkan lagu lainnya seperti lagu yang lagi viral-viral saat ini. Jadi memang bangsa Indonesia itu seharusnya itu harus melestarikan, apalagi generasi penerus bangsa harus terus melestarikan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu wajib kayak gitu itu. Memang saat ini banyak sih para pemuda sampai tidak hafal lagu Indonesia Raya. Sampai saya pernah dengar itu ada upacara dan itu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya itu sampai nggak hafal sampai cuma pertengahan. Nah itu kan memalukan banget ya. Seharusnya kan kita sebagai bangsa Indonesia harus hafal tentang lagu bangsa Indonesia. Nah sekarang banyak sekali yang beberapa orang, beberapa pencipta lagu senang mengaransemen ulang lagu wajib nasional dengan lebih gaya musik juga dapat dilakukan untuk melestarikan lagu. Jadi beberapa setelah saya baca-baca di web ternyata banyak sekali mengaransemen ulang lebih biar anak-anak itu lebih hafal gitu, tapi tidak menghilangkan tidak menghilangkan aransemen aslinya, tapi lebih ke kayak gimana sih lagu ini biar viral lagi seperti lagu-lagu sebelumnya, kayak lagu-lagu pop, dangdut dan lain sebagainya. Jadi banyak para pencipta lagu untuk mengaransemen ulang lagu wajib nasional supaya biar dapat dihafal oleh masyarakat Indonesia, apalagi untuk anak-anak SD atau anak-anak TK itu sekarang lebih miris karena memang gak hafal lagu-lagu Indonesia Raya, lebih hafal lagu-lagu pop kayak gitu. Nah itu juga bisa mengancam keutuhan NKRI sampai tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya. Karena ketika kita tidak menghafal lagu Indonesia Raya, tidak bisa mengenang masa-masa lalu, masa-masa yang telah dilewati oleh para tokoh-tokoh Indonesia. Jadi kita seharusnya ya lebih melestarikan lah. Kita harus bangga, kita punya lagu kebangsaan Indonesia loh, kita harus melestarikan, kita harus banggakan, dan kita harus benar-benar hafal dengan lagu Indonesia Raya. Beberapa saya sudah baca di web ini, memang jiwa nasionalisme itu sangat-sangat dibutuhkan untuk keutuhan sebuah negara ya, karena tidak tahu tiba-tiba ada warga negara asing datang dan warga negara itu menghancurkan bangsa kita, kan kita juga nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar kita harus menjaga keutuhan nasionalisme, kita harus menjaga nasionalisme yang tinggi, kita harus hafal lagu wajib atau yang lainnya, dan kita harus tahu tentang biografi para pahlawan kita, karena di lagu wajib itu kan kita bisa mengenang para jasa-jasa para pahlawan kita yang telah membantu kita dalam masa-masa sulit waktu itu untuk penjajahan. Nah kita sebagai penerus bangsa, kita harusnya menghormati dengan cara menghafal lagu, dengan cara menghafal lagu, melestarikan tadi ya. Jadi jangan pernah melupakan lagu wajib nasional, lagu wajib bangsa Indonesia, yaitu lagu kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya dan lainnya. Jadi kita harus benar-benar hafal, apalagi kita harus menghafal lagu, tidak hanya lagu Pancasila, kita harus hafal tentang bukan lagu hafal Pancasila tapi lagu Indonesia Raya. Kita tidak harus hafal lagu Indonesia Raya tapi kita harus hafal Pancasila. Jangan sampai kita nggak hafal Pancasila, itu sangat memalukan, soalnya itu 5 dasar
negara kita kan. Jadi kita harus benar-benar hafal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan dengan cara kita melestarikan apa yang sudah diturunkan, apa yang sudah mewariskan. Kita sudah diwariskan, kita hanya tinggal melestarikan, kita hanya tinggal melanjutkan saja. Jadi kita harus terus melestarikan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu wajib nasional. Baik, terima kasih penyampaian dari saya. Itu tadi sedikit peranan dari lagu wajib nasional untuk nasionalisme bangsa Indonesia.